Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-21 dari 30 topik. Pidana tambahan. Disediakan di channel Global Tutorial. Pidana tambahan menurut pasal 10 KUHP berupa 1. Pencabutan beberapa hak tertentu. 2. Perampasan barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. Dalam WFS Belanda, ada 4 jenis pidana tambahan selain 3 jenis seperti yang terdapat dalam pasal 10 sub B. KUHP kita. Ada 1 jenis pidana tambahan yaitu pidana penempatan di satu latihan kerja negara, yang diancamkan hanya pada tindak pidana tertentu saja, yaitu pengemisan, gelandangan, muncikari, mabuk secara terus-menerus. Pidana tambahan menurut RKUHP, pasal 67/1. Pidana tambahan terdiri atas A. Pencabutan hak tertentu. B. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan. C. Pengumuman putusan hakim. D. Pembayaran ganti kerugian. E. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain. 3. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. 4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk pidananya. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Pasal 3 BW KUH Perdata. Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang, melalui alat lembaganya, melakukan pencabutan hak-hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah A. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. B. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata, TNI. C. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. D. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri. E. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. F. Hak menjalankan mata pencaharian. Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 38 KUHP menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup. B. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara, atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum 5 tahun dan minimum 2 tahun lebih lama daripada pidana pokoknya. C. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Hak menjalankan jabatan pada umumnya adalah hak menjalankan banyak jabatan yang dimilikinya, bukan tertentu saja. Sementara itu, yang dimaksud dengan jabatan, ambeteri, tidak diberikan penjelasan oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang apakah yang dimaksud dengan jabatan itu, dapat melihat doktrin hukum dan praktik hukum. Menurut Van Hamel, adalah jabatan dalam lapangan publik, yang telah menetapkan suatu kewajiban tertentu, dan yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara atau kepentingan bagian-bagiannya. Bagi Pompe, jabatan itu dihubungkannya dengan pengertian pejabat. Ambenar, dalam Ars Hogerat, hari, tanggal 25 Oktober tahun 1915. Ars hari ini menyatakan bahwa pejabat atau pegawai negeri adalah mereka yang oleh kekuasaan umum yang berwenang telah diangkat dalam suatu jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau sebagian dari tugas organ-organ negara. Berdasarkan Ars ini Pompe berpendapat bahwa jabatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pidana perampasan barang tertentu. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja. Tidak diperkenankan untuk semua barang, undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada 2 jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, pasal 39, yaitu A. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, bukan dari pelanggaran, yang disebut dengan corpora delicti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang,
surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat. B. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan instrumenta delicti, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan sebagainya. Ada 3 prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu, yaitu, a. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap 2 jenis barang tersebut dalam pasal 39 KUHP itu saja. B. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya pasal 502, 519, 549 KUHP. C. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana saja. Kecuali ada beberapa ketentuan yaitu yang menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana, pasal 250 bis, maupun tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan, misalnya pasal 275, 205, 519 KUHP. Mengenai prinsip umum yang ketiga, timbul 2 persoalan, yakni pertama, bagaimana jika barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan itu adalah barang milik bersama orang lain yang tidak tersangkut dengan kejahatan yang dilakukan? Mengenai persoalan ini ada 2 pendapat yang saling bertentangan yaitu, a. Bahwa barang tersebut tetap dapat dirampas, misalnya Pompe dan juga Ares hari tanggal 16 Desember tahun 1918. B. Bahwa barang tersebut tidak boleh dirampas, seperti pendapat Noyon dengan memberikan 2 alasan yaitu bahwa jika barang tersebut dirampas, maka akan membawa akibat kerugian bagi orang yang tidak bersalah, dan bahwa perampasan barang itu hanyalah terhadap barangnya dan tidak terhadap hak atas barang itu, sedangkan milik bersama itu adalah hak. Sementara itu, persoalan kedua, yakni pada saat manakah barang yang hendak dirampas itu harus milik terpidana? Apakah pada saat kejahatan dilakukan atau pada saat pidana dijatuhkan oleh hakim? Jika didasarkan pada redaksi pasal 39 ayat 1 KUHP yang secara tegas menyebut barang milik terpidana, bukan tersangka atau terdakwa, barang itu menjadi milik terpidana pada saat pidana dijatuhkan. Utrecht berpendapat bahwa barang tersebut harus menjadi milik terpidana pada saat dia melakukan kejahatan. Pendapat ini didasarkan pada alasan bersifat praktis yaitu bahwa jika beranggapan barang tersebut menjadi milik terpidana pada saat pidana dijatuhkan, namun bukankah selama jangka waktu antara saat kejahatan dilakukan sampai saat hakim menjatuhkan putusan, tersangka, terdakwa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengalihkan hak miliknya atas barang itu. Jika demikian, barang tersebut menjadi tidak dapat lagi dirampas. Barang yang dirampas melalui putusan hakim dapat ditetapkan untuk negara misalnya emas dan perak yang diselundupkan, kejahatan penyelundupan, ke Indonesia, atau dapat juga ditetapkan untuk dimusnahkan, misalnya pisau yang digunakan untuk membunuh, atau narkoba, dari kejahatan narkotika, yang diperjualbelikan. Pidana pengumuman putusan hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 3955, 405 KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang biayanya dibebankan kepada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan, tindak pidana. Single track system dan double track system. Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 jalur dalam stelsel sanksinya. Penggunaan sistem 2 jalur ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neoklasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan
hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya harus ditinggalkan. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Namun demikian, sebagai akibat terjadinya perubahan dari pendekatan tradisional itu, jika tidak dilakukan pendekatan konseptual justru akan menambah daftar kekaburan dalam praktik penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri. Selain itu, terkesan adanya keraguan-raguan dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi tindakan secara limitatif sehingga dapat mengaburkan pengertian sanksi tindakan itu sendiri menjadi sanksi administratif yang tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum kepidanaan. Pengertian sistem satu jalur dan sistem dua jalur. Dalam konsep perundang-undangan yang masih menganut sistem satu jalur, single track system, penjatuhan, stelsel, sanksinya hanya meliputi pidana, straf, punishment, yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman. Sementara itu, dalam konsep perundang-undangan yang menganut sistem dua jalur, double track system, stelsel sanksinya mengatur dua hal sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pengertian sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sehubungan dengan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, serta batasan antara keduanya yang dinilai kabur, maka perlu dipaparkan pendapat para sarjana mengenai dua jenis sanksi tersebut. A. Satocit Kertanegara. Dalam salah satu karya tulisnya, Satocit menerangkan bahwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan, yaitu hal yang disebut tindakan. Dia menunjuk contoh sanksi yang bukan merupakan siksaan itu terdapat dalam pasal 45 KUHP. B. Sudarto. Pendapatnya menekankan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana modern juga meliputi hal yang disebut tindakan tata tertib. Sudarto juga menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. C. Andi Hamzah. Meskipun perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan menurut Andi Hamzah agak samar, tetapi dia memberi penjelasan singkat bahwa sanksi pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi pada pelaku suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat. Selanjutnya, dia mengutip pendapat Ruslan Saleh bahwa macam sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, sedangkan tindakan di luar pasal tersebut. D. Utrecht. Secara teoritis, Utrecht melihat perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dari sudut tujuannya. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Sementara itu, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Dengan mengutip pendapat Pompey, Utrecht menjelaskan lebih lanjut bahwa sanksi tindakan itu bila ditinjau dari teori-teori pemidanaan merupakan sanksi yang tidak membalas, melainkan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus. Sanksi tindakan itu bertujuan melindungi masyarakat terhadap orang-orang berbahaya yang mungkin akan melakukan delik-delik yang dapat merugikan masyarakat. E. John Kers. Pakar hukum pidana dari Belanda ini juga membedakan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dikatakannya, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Terdapat kesamaan pandangan antara Ruslan Saleh, Utrecht, Andi Hamzah, dan John Kers tentang lingkup di luar pasal 10 KUHP yang dikatakan oleh mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai sanksi pidana. Dari penjelasan-penjelasan di atas, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sementara itu, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E. John Kers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan,
bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sementara itu, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Demikianlah materi topik ke-21 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.